Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Kordowi Rosid Ridho dan rekan saya Zayan Rizky Mislika. Saya Jovito Rizky Rulif. Amelia Rahmawati. Saya Selvi Nur Rahmadani. akan membahas peran pemerintah dalam perekonomian pasar. Bogor. Pertama kita untuk para pelaku usaha ataupun warga masyarakat Kota Bogor yang ingin berwirausaha melalui media online, kita melakukan pelatihan pemasaran secara online. Nah, kita minta ke masing-masing kecamatan. Di Bogor itu ada 6 kecamatan Kota Bogor ya. Kita minta masyarakat, para pelaku usaha UMKM yang berdampak dalam kondisi pandemi seperti kemarin ya, mudah-mudahan sekarang sudah terlalui. Itu kan mereka tidak bisa berusaha, tidak bisa keluar, betul nggak? Nggak bisa keluar. Jangankan mereka jualan, mau keluar aja dilarang, di rumah gitu ya. Kita tangkap ini peluang-peluang ini, bukan peluang ya, potensi untuk berusaha secara online, baik itu reseller atau menjual dengan sendiri. Kita kasih pelatihan, ya, Kemudian kita kasih pelatihan juga cara memasarkannya seperti apa. Nah, alhamdulillah, menurut survei sendiri, yang transisinya cepat, matic lah ya. Transisinya cepat itu mereka bisa bertahan lebih dari yang mereka jualan secara konvensional seperti biasa. Usaha itu mereka terbantu dengan kita kasih pelatihan, dan ini jumlahnya nggak sedikit. Kita setiap kecamatan itu sekitar 50 ya yang kita ikut sertakan. 50 kali 6 berarti sekitar 300 yang berusaha, mencoba usaha baru dengan berwirausaha secara online. Nah, waktu itu kita juga kesulitan karena kondisi pandemi. Cara pelatihannya gimana ini? Menjaga prokes dan lain-lain. Kita bagi tahapan. Setiap kecamatan itu maksimal 15 orang untuk melakukan pelatihan. 15 orang. Jadi di satu kecamatan aja kita sampai 3 kali 4 kali pelatihan. Seperti itu. Kemudian kita juga dari pemerintah itu ada bantuan ya. Bantuan langsung tunai ya. Itu kepada para pelaku usaha mikro kecil ya. Mereka kasih bantuan, nilainya sih lumayan lah ya, untuk mereka tetap bertahan di usahanya. Kemudian kita juga mempermudah secara perizinan. Mereka mudah mendapatkan perizinan NIB ya. NIB itu nomor induk berusaha. Jadi mereka kita bantu fasilitasi untuk mendapatkan izin, dan semuanya gratis. Pelatihan gratis ya. Ini menggairahkan dari masyarakat ataupun pelaku usaha yang berusaha di sana. Kita support pelatihannya dan lain-lain. Banyaklah ya terkait dengan menumbuhkan
perekonomian di masa pandemi gitu ya, yang sudah kita lakukan ya. Selain memang kita selalu berusaha memberikan pengarahan ataupun arahan terkait dengan tetap menjaga prokes di mall, di pasar, tempat-tempat umum dan lain-lain. Intervensi ya terkait dengan aturan, pertama terkait dengan prokes masuk pasar, prokes terkait jam operasional, kita atur di sana melalui apakah itu surat edaran, peraturan wali kota atau SK wali kota, yang nanti Perumda sebagai pengelola pasar harus mengikuti terkait regulasi yang memang itu diarahkan ataupun instruksi dari pusat. Tetap walaupun kayak gimana, kita tidak berdiri sendiri. Aturan-aturan yang di atasnya, instruksi-instruksi dari atas itu tetap kita pedomani, seperti aturan PPKM, aturan PSBB. PPKM sekarang udah sampai ke PPKM ke level berapa ya, lanjutan lagi. Nah, itu tidak lepas dari aturan-aturan yang di atasnya, baik aturan dari gubernur itu sendiri, aturan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendag ya, Kementerian Perdagangan, kemudian Kemendagri dan lain-lain. Jadi intinya seperti itu, prokes tetap, walaupun pada kondisional di lapangan masih banyak lah ya yang melanggar. Yang namanya pasar bukan mall. Kalau mall lebih mudah, kita aja kebetulan membawahi mall juga. Mall itu lebih mudah ngaturnya, harus pakai aplikasi Peduli Lindungi, dia pakai. Kalau mall ya, pasar susah ngaturnya. Mereka kan terlalu heterogen, yang pengunjung konsumennya itu latar belakangnya macam-macam. Mereka suruh pakai aplikasi Peduli Lindungi, mana mau gitu. Bawa handphone aja ada paket atau enggaknya kita nggak tahu gitu. Banyak ditolak lah kalau di pasaran ya. Lanjut. Omset, terutama omset sangat-sangat turun. Itu serang aja. Banyak yang tidak terliput, taunya baik-baik aja, padahal enggak. Kondisi pedagang banyak yang mengeluh. Apalagi kalau misalnya kita terapkan prokes yang ketat. Pernah kita tutup pasar, itu protesnya luar biasa. Yang pasti kondisinya sangat ya, drastis, penurunan omset. Bahkan ada beberapa yang tidak berjualan lagi ya, dengan kondisi pandemi. Tapi alhamdulillah lambat laun sekarang mulai beranjak pulih kembali ya. Karena kita juga sudah memperlakukan sedikit banyak membuka pintu-pintu keran mereka, terutama ini tidak terlepas dari dibukanya sekolah mulai offline, karena itu sangat berpengaruh. Jam kerja mulai normal, itu berpengaruh.
Karena semua itu balik lagi perputaran siklus mata rantainya itu sendiri, itu kan dari kita untuk kita. Pendapatan asli daerahnya juga berkurang drastis. Ini semua saling keterkaitan, saling terhubung siklusnya itu sendiri. Intinya sangat-sangat berpengaruh dan drastis secara omset, dan banyak yang kalau bahasa itu gulung tikar lah ya. Itu yang lain. Masa pandemi ya. Jadi gini, di masa pandemi itu tingkat daya beli masyarakat itu sangat-sangat turun drastis ya. Secara otomatis ya, harga itu tidak ada yang tinggi ya. Tidak ada yang signifikan seperti kemarin. Memang di masa Ramadan ya, di hari-hari besar tertentu menjelang Lebaran itu harga daging itu sempat mencapai harga 140 dan 10.000. Tapi itu dikatakan normal karena permintaan yang tinggi, stoknya terbatas gitu. Dan Kota Bogor sendiri sebenarnya bukan daerah peternak ataupun daerah penghasil. Bogor itu daerah penerima hasil itu sendiri, dan distribusinya itu dari daerah-daerah yang memang sudah terkondisikan. Seperti kita disuplai oleh Bandung, Cianjur, ya, untuk sayur mayur. Kemudian untuk daging sapi itu kita disuplai dari daerah Jawa, untuk sapi-sapinya itu di Bali, di Lombok dan lain-lain. Tapi untuk kondisional harga tinggi masa pandemi gitu kayaknya tidak ada, karena daya belinya, daya beli masyarakatnya tahu sendiri lah yang berkurang. Jadi secara stabilitas masih bisa dipertahankan lah secara harga ya, stabilitas harganya gitu. Ada lagi? Semua terintegrasi ya. Bogor kota konsumen sebutnya itu, bukan kota penghasil. Jadi ada beberapa kita melakukan PKS dengan daerah kabupaten di Jawa Barat. Contoh kita kerjasama dengan Cianjur untuk suplai dari beras. Suplai beras kita coba kerjasama ya dengan lumbung padi yang di Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kita kerjasamakan supaya memang harga atau komoditi yang masuk ke Kota Bogor itu stabil, mungkin lebih rendah dari sebelumnya. Nah, kita kerjasamakan seperti itu. Kemudian kita kerjasama juga dengan Kabupaten Sukabumi, ya, dengan Perumda di sana terkait banyak komoditi yang bisa dikerjasamakan dari Kabupaten Sukabumi. Itu kan banyak ya komoditi seperti rempah-rempah lah ya, bahan-bahan pokok yang memang di Bogor itu ya itu tadi untuk perkebunan dan lain-lain kita disuplai oleh daerah-daerah tetangga. Kalau diibaratkan
sebenarnya gini, kita itu kota jasa. Kalau gedenya itu Singapura, ya. Kita dapat fasilitas kenyamanan untuk belanja sebenarnya di Kota Bogor itu. Banyak yang berkunjung Kota Bogor itu hanya untuk berbelanja. Kalau misalnya di kota-kota lain, mereka datang ke Bogor itu hanya untuk belanja. Karena apa? Selain belanja, ada rekreasi yang lain dan banyak hal lah di situ seperti itu. Yang pada intinya, selain kita menjaga stabilitas harga yang ada, ya, dengan tetap berkoordinasi dengan pusat terkait dengan pemantauan harga. Setiap hari kita tuh selalu ada petugas dari kita, dari saya sendiri menugaskan untuk pemantauan harga. Harga bapok itu kita setiap hari dipantau. Dan kita punya aplikasi pemantauan harga juga. Kita punya aplikasi Si Indah Kepo ada terkait dengan pemantauan harga di pasar rakyat dan di retail. Di retail tahu ya, retail supermarket, minimarket, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Kemudian kerjasama yang lain kita ikat juga dengan pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat terkait dengan kemudahan distribusi pangan ke Kota Bogor. Itu sih. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu pengelolaan pasar pada saat pandemi dicampur tangani oleh negara seperti prokes masuk pasar dan jam operasional pasar yang disebarkan melalui surat edar peraturan wali kota. Dan begitupun upaya pemerintah dalam menemukan solusi untuk menyelamatkan perekonomian di masa pandemi ini dengan membuatnya pelatihan seperti pelatihan foto produk, pemasaran marketing, dan memberikan bantuan-bantuan gratis secara tunai. Kalau menurut saya pribadi, kesimpulan dari Bapak tadi, perbedaan antara mall sama pasar itu sangat berbeda sekali. Karena kalau kita di dalam mall itu, dia memakai peduli lindungi, sedangkan kalau di pasar itu tidak mungkin untuk menanyakan apakah seseorang itu sudah vaksin atau belum. Mungkin kita hanya sekedar mematuhi prokes 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dari kesimpulan video tadi, saya pribadi menyimpulkan bahwa pemerintah berusaha menstabilkan harga barang pada pasar. Kesimpulan dari Bapak yang ada di video tadi yaitu pedagang tidak menurunkan harga, tetapi pedagang itu yaitu hanya penurunan penjualan saja. Yaitu saja yang saya simpulkan dari Bapak di video tadi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.